Halo sahabat Paprika, selamat datang di Paprika Talk barengan Kenya dan Bunga, di mana kita ngobrolin soal brand-brand dan inisiatif yang ramah lingkungan yang pastinya kita suka banget. Bersama kita sudah hadir Mbak Kiki sebagai brand markomnya EcoTouch. Kita ngobrol-ngobrol bareng yuk tentang EcoTouch ini. Halo Mbak Kiki. Halo Mbak Kenya, apa Hai kabar? Kiki. Aku sama Mbak Bunga kan mungkin udah familiar nih dengan EcoTouch, tapi buat orang yang belum paham sama EcoTouch, bisa jelasin dulu nggak sih EcoTouch ini tentang apa? Oke, jadi di EcoTouch ini kita sebenarnya suatu brand yang kita jual tuh peredam ramah lingkungan. Nah, si peredamnya ini kita buat dari daur ulang sampah atau pakaian-pakaian yang sudah tidak layak pakai. Oke, jadi mengurangi sampah pakaian ya, baik Betul. pakaiannya udah nggak kepake bisa dikirim berarti ke EcoTouch. Iya, betul. Jadi masyarakat yang punya pakaian tidak layak pakai bisa kirim langsung ke EcoTouch di alamat kita ada di Jakarta. Gitu. Gak layaknya tuh kayak gimana sih? Kayak robek-robek, bolong gitu, boleh tuh? Jadi untuk pakaian tidak layak pakainya, kondisinya yang robek, bolong, menguning, atau warnanya pudar, itu bisa banget kita terima. Selama bahan-bahan pakaian tersebut bisa kita olah, yaitu dari serat-serat natural. Di antaranya kayak katun, rayon, toyobo, linen. Nah, serat-serat seperti itu bisa kita olah. Tapi kalau serat sintetis, kayak misalnya kulit buatan, atau bahkan kulit hewan, atau yang pakaiannya banyak aksesorisnya kayak kebaya, manik-manik payat gitu, kita udah tidak bisa mengolahnya lagi. Kalau misalnya bahan campuran, misalnya ada katun, ada polyesternya gitu masih bisa nggak? Itu masih bisa selama komposisi polyesternya itu nggak melebihi dari 50%. Gitu. Oke. Soalnya kan kalau di gerai-gerai fast fashion gitu, kalau dilihat komposisinya mungkin polyesternya lebih banyak ya. Iya, nah itu dia yang permasalahan kita. Jadi karena harus dari produsennya juga sih yang memilih pakaian dari bahan yang ramah lingkungan juga gitu yang bisa diolah kembali. Kalau serat polyester itu masih belum bisa kita olah karena kan dia seratnya sintetis, terus kita masuk ke dalam mesin ya, di dalam mesin itu serat sintetis bisa meleleh. Jadi itu dapat menghambat produksi mesin, jadi mungkin bisa memercikan api juga kalau misalnya ada logam-logam yang ada di pakaian, jadi itu bisa menghambat produksi. Kalau ada kancingnya gitu boleh juga nggak? Atau nanti kita harus misahin, kancingnya kita pisahin dulu, atau nanti dari tim EcoTouch yang bakalan misahin? Jadi untuk proses dari daur ulang yang kita lakukan, yang pertama masyarakat bisa donasiin, bisa kirim langsung melalui ekspedisi ataupun langsung datang ke kantor kami. Nah, si pakaian-pakaian yang sudah didonasikan, kami pilah sesuai dari jenis bahannya. Jadi kita pilah dulu nih bahan kain yang bisa kita olah kembali dan yang tidak bisa kita olah. Setelah udah pemilahan jenis kain, kita pilah lagi aksesorisnya dari yang sudah bisa diproses, kita pilah lagi nih apakah masih ada aksesoris seperti kancing, resleting, ataupun mungkin manik-manik dan aksesoris lainnya, itu kita lepaskan dulu dari si bajunya. Jadi memang kita hanya ambil kainnya saja. Kalau udah masuk ke dalam mesin, itu nanti pakaiannya digaruk, kainnya itu nanti berubah menjadi serat. Nah, si serat-seratnya inilah yang kita olah kembali, kita cetak menjadi peredam bangunan atau insulator. Peredam untuk meredam suara ataupun meredam panas. Jadi kalau misalnya di suatu bangunan, apalagi yang punya atapnya tuh mungkin asbes atau genteng-genteng yang nggak langsung ditutup lagi, itu tuh seperti pabrik, dia kan panas banget, menyerap panas dari matahari langsung. Nah, itulah yang menyebabkan suhu di dalam ruangan itu sangat panas dan kita membutuhkan pendingin ruangan yang benar-benar kita pakai suhunya yang paling rendah biasanya. Nah, kalau dipakein peredam, itu otomatis bangunan bisa lebih menstabilkan suhu di dalam ruangan. Kalau misalnya suhu di luar 31 derajat, di suhu di dalam ruangan yang sudah diredam, itu mungkin bisa under atau di bawah 6 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya udah dibantu peredam, listrik yang kita gunakan pun bisa jauh lebih hemat. Di studio musik, ataupun di studio teater, bioskop, ataupun di ballroom, itu kita memerlukan peredam untuk bisa menjernihkan atau membuat suara di dalam ruangan lebih clear, lebih bagus dan juga suara yang dari luar itu kebisingan dari luar nggak masuk ke ruangan kita. Jadi penggunanya itu bisa dari perusahaan, bisa juga untuk pengguna kita yang
di rumah, kayak mungkin ada yang punya minat di musik, bisa bangun studio band di rumahnya, atau mungkin sekarang kita suka podcast, ataupun kayak kita sekarang webinar online gitu. Nah, kita dengan peredam kan bisa ngebantu suara di luar tuh nggak masuk ke dalam, dan suara dari kita juga nggak bikin berisik keluar gitu. Karena kita dari kain, limbah tekstil, penyerapan yang kita gunakan itu dapat menghambat laju api. Jadi kalau misalnya peredam lainnya, biasanya kalau dites dengan api, itu mudah menjalar. Nah, mudah menjalar itu bisa menyebabkan api merembet dan memicu kebakaran. Sedangkan kalau misalnya EcoTouch, peredam kita sudah teruji kalau dikasih api, hanya area yang dikena api aja yang terbakar. Itu salah satu kelebihan kita tidak mudah merambat api sehingga lebih aman untuk di building, untuk di bangunan. Kemudian kalau dari sisi lainnya juga, peredam EcoTouch ini tidak membuat iritasi. Jadi kalau peredam lainnya, kalau misalnya kita pegang tuh kadang suka bikin gatel dan iritasi karena mereka punya zat kimia dan zat-zat lainnya yang bisa membuat kulit, apalagi yang kulit yang sensitif, dia tuh kalau pegang bisa iritasi, gatel, panas gitu, beda-beda sensasinya. Jadi memang harus pakai sarung tangan. Sedangkan kalau EcoTouch, kita tanpa perlu pakai sarung tangan, ini produknya bisa kita pegang langsung gitu. Jadi memang ramah untuk di kulit, ramah untuk pengguna, dan juga ramah untuk di bangunan. Berarti kalau udah 10 tahun terus produknya EcoTouch yang udah jadi insulator ini rusak, terus kan dia jadi sampah, berarti kan harus dibikin ulang kan? Itu juga bisa terurai semuanya. Kita menerima sisa ataupun produk yang rusak atau produk yang sudah lama tidak terpakai. Kenapa kita bisa terima lagi? Karena kita bisa olah lagi. Jadi ini memang sudah kita rancang berkelanjutan. Si limbah insulator pun bisa kami daur ulang kembali. Jadi memang kita sebisa mungkin meminimalisir limbah yang kita keluarkan. Sisa-sisa produksi yang ada di pabrik kita pun, kalau misalnya, kan kita biasanya nyetak juga kan, mungkin ada yang nggak lolos QC, nah itu kita daur ulang lagi. Boleh tahu nggak sih kenapa EcoTouch nih concernnya ke limbah pakaian ya? Oke, jadi sebenarnya kita tuh sister brand. EcoTouch tuh punya manufaktur di pabrik. Nah, manufaktur kita ini bekerja sama dengan banyak perusahaan garment atau perusahaan tekstil yang ada di Bandung. Ternyata mereka punya keresahan mengenai limbah sisa produksi mereka. Akhirnya EcoTouch kita melakukan research dan juga meninjau langsung, kayak melihat teknologi-teknologi yang ada di luar nih. Nah, ternyata di luar tuh sudah ada teknologi canggih yang udah bisa ngolah limbah tekstil menjadi si serat itu tadi yang kita buat menjadi insulator. Nah, si seratnya itu tadi yang bisa kita olah lagi untuk bikin produk turunan lainnya. Ini adalah hasil olahan limbah tekstil yang kita daur ulang. Ini adalah serat-serat pakaian yang sudah kita garuk nih dari mesin. Jadi si serat-serat ini kita press, kita keratkan gitu, kita bikin kreasi seperti pouch, terus ada cover buku, terus kita juga ada bikin card holder. Udah berapa banyak donasi yang diterima sama EcoTouch? Oke, kalau untuk antusiasnya itu ternyata besar banget. Kita hanya ada di kantor aja banyak banget yang ngirimin setiap harinya gitu. Jadi kalau misalnya mau ditimbang, kayaknya sejauh ini sudah 300 tonan lebih sih. 300 ton. Wow, itu Iya. berapa lama tuh Ki 300 ton itu? 300 ton 1 tahun sih kurang lebih. Oh, banyak juga ya. Banyak banget sih. Jadi kayak sekarang kan udah bermunculan juga ya komunitas-komunitas yang seperti itu untuk mendonasikan pakaian layaknya ke bencana alam atau mungkin ke panti asuhan. Nah, mereka kadang suka banget kontak kita untuk kirimin si pakaian tidak layak pakainya gitu. Jadi emang kita menampung semuanya sih, mulai dari komunitas, mulai dari pribadi gitu, lembaga-lembaga ataupun bahkan perusahaan. Jadi perusahaan yang mau mencari waste management, kita juga bisa untuk jadi waste managementnya mereka. Gitu. Jadi sebenarnya EcoTouch ini tidak pernah membeli bahan untuk membuat insulatornya ya, karena selalu tersedia dari donasi dan bekerja sama dengan banyak brand gitu ya. Kita membeli kok. Jadi
kita ada pre-waste dan post-consumer waste. Nah, si pre-waste ini kita beli dari pabrik garment atau pabrik tekstil yang punya sisa produksi atau limbahnya mereka. Nah, itu yang menjadi bahan baku utama kita sebenarnya. Nah, si donasi ini hanyalah kayak CSR-nya kita aja sih untuk membantu sebagai wadah donasi masyarakat daripada dibuang, lebih baik EcoTouch karena kami bisa mendaur ulangnya kembali gitu. Oke, oh jadi ternyata si limbah dari banyak brand itu sisa produksi itu masih dibeli ya, bukannya diberikan gitu aja ya? Iya, karena si pre-waste itu masih bersih kan, mereka produksi pakaiannya dan masih layak. Bisa dikasih tahu ke kita nggak gambaran besarnya tentang sampah tekstil di Indonesia tuh seperti apa atau di global? Kita tahu pakaian ini kan memang kebutuhan dasar kita ya, setiap hari kita memakai pakaian. Jadi pakaian yang mau dikasih orang atau mungkin yang kita beli sendiri, itu pakaian kan terus-menerus kita pakai sehari-hari dan bakalan rusak. Tapi pernah nggak sih kayak punya rasa penasaran kemana sih perginya si pakaian-pakaian itu yang udah kita buang atau yang udah nggak kita pakai di World Economic Forum, bahwa pencemar limbah terbesar ketiga itu adalah limbah tekstil. Itu di seluruh dunia, setelah limbah makanan dan limbah konstruksi. Kemudian menurut Copenhagen Fashion Summit di tahun 2021 menyatakan kalau ada 53 juta ton produksi pakaian setiap tahunnya dan 87% diantaranya berakhir di landfill atau di TPA. Nah, ini adalah angka yang benar-benar besar banget dan gak hanya itu juga, ke tahun lalu juga dinyatakan kalau misalnya limbah tekstil itu sebagai pencemar air kedua terburuk setelah limbah industri gitu. Jadi secara nggak langsung mungkin kita nggak banyak sadar ternyata si limbah tekstil itu sangat amat berpengaruh merusak lingkungan kita gitu. Dan di Indonesia sendiri pun ada 2,3 juta ton limbah tekstil di tahun 2021 dan hanya 0,3 juta ton limbah tekstil yang baru bisa didaur ulang. Apalagi maraknya fast fashion dan di Indonesia sendiri pun banyak perusahaan garment atau tekstil, diantaranya ada 323 perusahaan yang udah terdaftar di Kementerian Perindustrian. Satunya aja mungkin produksinya sudah banyak ya, bertonton, apalagi yang 323. Nah, dari banyaknya produsen yang memproduksi fast fashion ataupun pakaian setiap bulannya, setiap harinya, itu ditambah lagi dengan gaya konsumtif kita yang benar-benar ngikutin tren. Ada lembaga juga yang menyatakan kalau misalnya 66% orang itu setiap tahunnya setidaknya satu pakaian itu dibuang gitu. Jadi 3 dari 10 orang tuh membuang pakaian setelah satu kali pakai. Nah, realita inilah yang semakin maraknya limbah tekstil yang ada di Indonesia. Terima kasih banget Mbak Kiki atas obrolan-obrolannya bareng EcoTouch. Sangat membuka mata sekali buat kita yang masih membeli dan kebingungan untuk membawa kemana baju-baju dan pakaian yang sudah tidak terpakai. Jadi bisa disumbangkan ke EcoTouch. Terima kasih Mbak Kiki atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Bye.